insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Para jamaah sekalian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali masih di dalam pelajaran huruf-huruf hijaiyah. Telah kita pelajari huruf hijaiyah dalam keadaan berharokat fathah, kasrah, dhammah, dan sukun. Sekarang sebagaimana yang tampak di papan kita akan mempelajari huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan tasydid. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, apakah tasydid itu? Tasydid secara bahasa artinya adalah berat. Sehingga ketika kita membaca huruf yang bertasydid, itu hendaklah memberikan tekanan pada huruf tersebut. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya huruf tasydid itu adalah dua huruf yang kemudian dijadikan satu. Contoh, seperti ini. Seperti yang ada di papan ini, ab, huruf ba yang pertama dalam keadaan sukun. Kemudian huruf ba yang kedua dalam keadaan berharokat fathah. Kemudian huruf ini ditulis seperti ini. Abba. Jadi kesimpulannya adalah huruf yang bertasydid adalah dua huruf yang dijadikan satu dan diberikan tanda seperti tanda sisir dengan gerigi 3 seperti ini. Dan cara membacanya dengan tepat adalah dengan sedikit ditekan pada huruf tersebut. Akurasi yang benar mengucapkan huruf-huruf ini adalah hendaknya kita bertalaki atau belajar langsung kepada seorang guru yang telah belajar pada guru-guru sebelumnya dan sebelumnya sampai kemudian bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sanad. Para jemaah sekalian, kita akan mulai. Huruf yang pertama di sini adalah huruf alif. Namun alif tidak bisa dibaca dengan tasydid atau mendapatkan tasydid. Kenapa demikian? Karena alif memiliki pembahasan khusus. Adapun huruf hamzah, maka dia bisa mendapatkan tasydid. Ketika bertasydid, dia akan berharokat ba'a misalkan. Kemudian yang kedua, huruf ba yang bertasydid sebagaimana contoh yang di atas, misalnya abba, ibba, ubba, babba, bibba, bubba, tabba, dan seterusnya. Ini cara membaca ba dalam keadaan tasydid. Kemudian ta dalam keadaan tasydid. Maka ta
ketika dalam keadaan tasydid, kita harus memperhatikan hentakan nafas yang terlibat pada saat kita mengucapkannya. Batta, batta, bukan batta, tapi batta, batta. Bitta, butta, atta, itta, utta. Kemudian fa dalam keadaan tasydid sama dengan contoh sebelumnya, ya harus ada tekanan. Batha, bitha, butha. Tidak boleh dibaca tanpa tekanan. Misalnya batha, bitha, butha, harus batha. Kemudian huruf jim dalam keadaan tasydid. Bajja, bijja, bujja, ajja, ijja, ujja. Itu cara mengucapkan huruf jim dalam keadaan tasydid. Kemudian huruf ha dalam keadaan tasydid. Kita ucapkan bahha, bahha. Tidak boleh dipisah. Bahha, bahha. Mengapa tidak boleh dipisah? Karena huruf yang bertasydid ini sudah menjadi satu kesatuan. Jika kita membaca dengan dipisah, bahha, akan menjadi keliru. Kenapa? Karena tidak ada hukum saktah. Dan yang dibolehkan untuk dijeda sesaat pada saat membaca suatu bacaan, hukum tersebut adalah saktah, sementara ini tidak ada saktah. Jadi baca bahha. Kemudian kha. Ketika dalam keadaan tasydid, kita baca juga bakha, bakha, bikha, bukha. Ini cara membaca kha dalam keadaan tasydid. Kemudian dal. Kita baca badda, bidda, budda. Tidak boleh dibaca dengan hentakan nafas. Badda, budda. Kenapa tidak boleh? Karena dal tidak memiliki sifat hentakan nafas yang kita sebut dengan nama hams. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan dal dalam keadaan tasydid adalah seringkali dal ini dibaca bukan pada tempatnya. Yang seharusnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ternyata dikeluarkan melalui ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit. Contoh, badda, bidda, budda. Ini tidak benar, harusnya badda, seperti itu. Kemudian, walaupun bentuknya sama dan berbeda titik, namun sifatnya sangat jauh berbeda. Dal adalah sifat hurufnya sangat kuat, sementara dal sifatnya lunak. Atau kita sebut dengan rokhawah. Sehingga ketika kita membaca badza, badza dengan mengalir begitu saja. Ya. Idza, udza, dan seterusnya. Para jamaah sekalian, sebagaimana huruf ra dalam keadaan sukun atau huruf ra dalam keadaan berharokat yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, begitupun ra dalam keadaan tasydid, maka dia akan mengkondisikan. Kita lihat tanda ini. Dia akan, bagaimana kondisi huruf ra tersebut?
Jika huruf ra ini berharokat kasrah, dhamma dan fathah, maka keadaannya akan berbeda. Ya. Dan huruf ra yang bertasydid ini akan dilihat keadaannya sendiri. Jika huruf ra tersebut dalam keadaan fathah, maka dia dibaca dengan tebal. Darra, arra. Sebagaimana kita baca Ar-Rahmanir, Ar-Rahmanir, tebal. Ketika dalam keadaan fathah. Ketika dalam keadaan juga dibaca dengan tebal. Juga dibaca dengan tebal. Sehingga kita membaca al-birru, al-birru, al-burru, tebal. Berbeda halnya dengan pada saat dia dalam keadaan kasrah, maka dia dibaca dengan tipis walaupun sebelumnya adalah fathah. Begitupun ra yang bertasydid dalam keadaan dhammah, dia dibaca tebal walaupun sebelumnya adalah kasrah. Birra, biru. Begitupun kasrah, tipis. Al-barri, bukan barri. Para jemaah sekalian, yang sering kami jumpai, kesalahan yang paling banyak terjadi ketika membaca ra tasydid ini adalah hampir 90 atau 95% atau lebih dari itu, bahkan mereka yang sudah mempelajari Al-Quran, kebanyakan terjadi kesalahan pada saat mengucapkan huruf ra bertasydid dalam keadaan kasrah dan sebelumnya fathah. Seringkali dibaca fil barri. Apakah benar? Salah. Walaupun sebelumnya adalah fathah, maka dia harus dibaca tipis karena dia sendiri dalam keadaan kasrah. Jadi dibaca fil barri, bukan barri. Kemudian zai. Zai sebagaimana huruf-huruf yang sebelumnya tidak memiliki hukum khusus. Dia dalam keadaan tasydid, maka dibaca dengan keadaannya. Bazza, bizza, buzza. Begitupun sin. Bassa, bissa, bussa, assa, issa, ussa. Kemudian shin, dia akan mengalir pada saat dalam keadaan tasydid dengan lafaz yang banyak. Basya, contoh di dalam lafaz ta'awudz, asy-syaithan, asy-syaithan, asya, isya, usya, ya, bukan asya, isya, usya, bukan demikian. Kemudian sod dalam keadaan tasydid. Bassa, bissa, bussa, essa, ussa, issa, dan seterusnya. Kemudian dhad dalam keadaan tasydid. Ad-dha, walad-dha, bad-dha, bid-dha, bud-dha, dan seterusnya. Dha dalam keadaan tasydid. Ad-dha, id-dha, ud-dha, ad-dhaifin, dan seterusnya. Kemudian dha dalam keadaan tasydid. Bal-dha, bil-dha, bul-dha. Ain dalam keadaan tasydid. Ba'a, bi'a, bu'a, a'a. Maka ini kita harus latih. A'a, i''a. Kenapa? Karena hamzah mirip atau ada kemiripan dengan ain, ya. A'a, i''a,
u'a. Kemudian ghain dalam keadaan tasydid. Bagha, bigha, bugha. Fa dalam keadaan tasydid harus tetap dominan dalam keadaan menjaga hams atau nafas yang pada saat diucapkan harus tampak. Affa, baffa, iffa, biffa, uffa, buffa, dan seterusnya. Kemudian qaf dalam keadaan tasydid kita baca baqqa, haqqo, bil haqqi, haqqi. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan qaf dalam keadaan tasydid, huruf yang sebelumnya seringkali terbaca dengan tebal juga. Contoh haqqo, seringkali hak juga dibaca dengan tebal. Haqqo, bukan haqqo tapi haqqo, haqqo. Kemudian bakka, bibakkata, bibakkata, bukan bibakata tapi bakkata. Kemudian lam tasydid, balla, balla. Ingat, lam adalah huruf yang pertengahan antara dalam keadaan kuat dan ringan. Kemudian mim, bamma, amma, imma. Perbedaan huruf mim dan nun pada saat diucapkan dalam keadaan tasydid, huruf-huruf lain cukup ditekan saja. Seperti balla, badda, bara, bira, badda. Adapun mim tidak cukup, maka harus ditahan. Karena ada tasydid, ada yang disebut dengan gunah. Imma, amma. Nah, tidak cukup amma, imma, tapi amma. Begitupun nun tasydid. Banna, inna, unna, dan seterusnya. Kemudian wawu dalam keadaan tasydid kita baca, misalkan bawwaba, bawwaba. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan wawu tasydid seringkali ditahan karena disamakan atau dikira seperti idgham bi gunnah, dibaca bawwaba, tidak boleh, cukup bawwaba, cukup ditekan. Kemudian ha dalam keadaan tasydid, baha, aha, yaha, dan seterusnya. Kemudian ya dalam keadaan tasydid, bayya, bayyana. Sama halnya dengan wawu, kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan ya tasydid adalah dengan menganggap seperti idgham bi gunnah. Contoh yubayyinu, padahal yubayyinu, seperti itu. Baik para jemaah sekalian, inilah pertemuan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pembahasan huruf hijaiyah dalam keadaan tasydid, cara membacanya, dan kesalahan yang sering terjadi pada saat membacanya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran ini dan meneladani isinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.